Dengan saya Yunizel Bakhtiar di kanal YouTube Yunizel Bach. Saya yakin semua dalam keadaan senang, bahagia, dan optimis menunggu hari esok, karena kita yakin esok hari kita bisa menjual dengan lebih mudah dan lebih banyak dengan cara yang lebih mudah. Malam ini saya ingat satu cerita ilustratif yang seringkali dibawakan oleh rekan saya, ya, sesama tim coach penjual. Beliau menceritakan seorang nelayan atau pencari ikan yang mencari ikan. Ketika dia dapat ikan yang besar dilepas, ketika dia dapat ikan yang kecil ditangkap, dan itu yang dibawa pulang. Ketika ditanya kenapa ikan besar dilepas dan ikan kecil ditangkap atau itu yang dibawa pulang, dia mengatakan dia tidak punya kuali yang cukup besar di rumah untuk mengolah ikan ini. Jadi yang besar-besar dia lepaskan, yang kecil-kecil yang dia bawa pulang, karena dia punya kuali yang kecil, dan kuali itu itulah yang sanggup untuk mengolah ikan yang dia tangkap. Kisah ini mungkin ilustratif, tapi saya menemukan banyak sekali teman-teman penjual yang punya mental seperti ini. Hari ini saya berbicara dengan beberapa tim sales, saya juga menemukan teman-teman yang punya mental seperti ini. Seperti apa? Ketika kepada mereka diberikan satu peluang yang besar, satu prospek yang besar, mereka menganggap saya tidak pantas untuk memprospek klien yang besar itu. Coba bayangkan. Ngeri nggak kan? Nah, gimana nggak ngerinya? Dia dapat seorang calon klien besar, tapi dia tidak berani menghadapinya karena dia merasa tidak pantas untuk memprospek itu. Dia hanya pantas memprospek klien-klien yang kecil-kecil saja. Ini mental yang sangat berbahaya, yang akan menyulitkan kemampuan kita untuk berkembang, yang akan menyulitkan kesuksesan besar itu bisa kita raih. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang punya kendala seperti ini, punya fenomena seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara mengobatinya? Nah, saya malam ini membaca buku The Magic of Think Big. Saya ulangi, The Magic of Think Big, yang ditulis oleh David J. Schwartz. Sorry kalau tidak pas pengejaannya ya. Saya pernah baca buku hard copy-nya, pernah baca PDF-nya, dan pernah juga baca beberapa slide-nya yang beredar di internet. Salah satu slide-nya yang menarik dan menurut saya sangat cocok untuk case yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini adalah David J. Schwartz menulis, "Manage your environment because it is food for your mind." Sorry, saya ulangi. "Manage your environment because it is food for your mind." Kelolalah lingkungan Anda, karena itu akan menjadi makanan bagi otak kita, bukan otak organ tubuh. Yang dimaksud adalah persepsi, pandangan kita. Jadi teman-teman, jika hari ini teman-teman masih berani hanya untuk prospek yang kecil-kecil, nggak berani yang besar-besar, cara mengobatinya, mulai hari ini belajarlah untuk memperkaya lingkungan, memperkaya pergaulan, sedikit demi sedikit merubah pergaulan. Bergaulah dengan orang-orang yang sudah mencapai sukses besar, bergaulah dengan orang-orang yang sudah mencapai pencapaian-pencapaian hebat, supaya teman-teman punya mental untuk berhubungan dengan mereka. Sulit memang kalau kita ya katakan percaya dirilah, datang saja dan segala macam. Bisa itu ya, tapi tidak banyak yang berhasil. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh David J. Schwartz ini. Jadi caranya adalah mulailah memodifikasi lingkungan Anda, memodifikasi pergaulan Anda dengan bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses dan bahkan jauh lebih sukses daripada Anda, sehingga mental Anda akan terbentuk seperti mental mereka. Oke, jadi tinggal dicoba saja. Kita bertemu di video berikutnya. Jangan lupa kolaborasinya, subscribe ya. Bagi yang belum, like and share. Jangan lupa juga komentar, kritik, saran, ataupun komentar Anda di kolom komentar di bawah.
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.